Kita sekarang masuk ke dalam pelajaran kitab Kejadian di pasal yang pertama. Jadi sampai pasal 2 ayat yang ketiga. Allah adalah subjek kitab Kejadian. Sebagaimana Allah adalah subjek seluruh Alkitab. Allah adalah Allah penciptaan yang berdaulat, yang mengungkapkan sifatnya melalui apa yang dia lakukan. Allah menciptakan semua benda mati dan makhluk hidup untuk menjadi berkat bagi manusia. Dan Allah menyatakan penciptaan itu tidak hanya baik, tapi juga sangat baik. Selanjutnya Allah menunjukkan kebaikan dan kasih-Nya ketika dia menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, sehingga dia dapat memberkati dia dan memiliki hubungan pribadi dengan dia. Tugas manusia sebagai seorang pelayan adalah berkuasa atas semua makhluk dan membawa mereka ke bawah kehendak Allah. Tetapi manusia harus pertama-tama belajar untuk berjalan dalam kehendak pencipta yang berdaulat. Wahyu khusus dari Sang Pencipta diperlukan kalau manusia ingin mengetahui sesuatu dengan pasti tentang asal-usulnya. Kejadian pasal 1 adalah komposisi yang paling menakjubkan dari semua literatur dunia. Ini memberikan pembukaan yang sempurna untuk kitab Allah atau buku Tuhan. Pasal ini ditandai dengan kesederhanaan. Hanya 76 kata dasar yang berbeda yang digunakan. Namun inilah semua yang benar-benar perlu diketahui manusia tentang fakta-fakta penciptaan. Inilah kata pertama dan kata terakhir tentang awal segala sesuatu. Sampai paruh kedua abad ke-19, dunia barat menganggap Kejadian pasal 1 ini sebagai catatan otoritatif tentang permulaan. Tapi ada tulisan dari 3 orang yang cenderung menghancurkan kepercayaan yang dimiliki manusia terhadap kisah penciptaan dalam Alkitab. Dari orang pertama muncul serangan evolusi yang mengatakan catatan Kejadian tidak akurat. Penelitian orang kedua di bidang perbandingan agama berfokus pada catatan penciptaan kuno lainnya. Bidang studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa kisah Alkitab tidak unik dan karena itu tidak diilhami. Orang yang ketiga menggunakan teknik kritik sastra untuk menyatakan bahwa kitab Kejadian berisi 2 kisah penciptaan yang tidak konsisten dan kontradiktif karena pengaruh ketiga orang ini dan murid-murid mereka. Pada tahun 1900 banyak orang sudah dididik untuk percaya bahwa pernyataan Alkitab tentang penciptaan tidak akurat, terilhami, atau konsisten. Sebetulnya 4 aspek narasi penciptaan itu menekankan kebesaran Tuhan. Yang pertama, keutamaan Tuhan dalam hubungannya dengan penciptaan. Yang kedua, kuasa Tuhan seperti yang diperlihatkan dalam penciptaan. Yang ketiga, proses yang digunakan Tuhan dalam penciptaan. Dan yang keempat, rencana Allah yang nyata dalam penciptaan. Kejadian pasal 1 dimulai dengan pengumuman besar. Pada mulanya Allah. Pasal ini mengungkapkan prioritas Allah sehubungan dengan pertama, waktu, dan yang kedua, posisi. Di dalam prioritas dalam waktu, kebesaran Tuhan ditunjukkan kenyataan bahwa Dia ada di sini ketika semuanya dimulai. Implikasi dari ayat pertama Alkitab sangat mengejutkan. Di sini Alkitab memberikan tantangan kepada sejumlah isme
yang bertentangan dengan pandangan dunia Alkitab. 7 item wahyu positif terkandung di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 ini. Yang pertama, Tuhan itu ada. Jadi ateisme ditentang. Kata Ibrani untuk Allah yaitu Elohim digunakan lebih dari 2500 kali dalam Perjanjian Lama. Kata itu membayangkan Tuhan sebagai pribadi yang menurut kodrat dan karyanya membangkitkan rasa takut dan hormat manusia. Kata Elohim menekankan kekuatan transendensi Tuhan. Yang kedua, hanya ada satu Tuhan. Kata kerja dalam ayat pertama adalah tunggal dan yang mengharuskan kesimpulan bahwa dunia diciptakan oleh satu Tuhan. Jadi politeisme ditentang. Yang ketiga, keesaan pluralistik ketuhanan atau kealahan itu ditunjukkan oleh fakta bahwa kata untuk Allah itu Elohim adalah jamak, sedangkan kata kerjanya adalah tunggal. Wahyu selanjutnya akan memperjelas bahwa Allah yang esa itu memanifestasikan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi unitarianisme ditentang. Yang keempat, alam semesta itu memiliki awal. Materi tidak abadi. Jadi materialisme ditentang. Yang kelima, Tuhan berbeda dari alam karena Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi panteisme ditentang. Yang keenam, karena Tuhan menciptakan alam semesta material, Dia jelas lebih unggul darinya dan karena itu mengendalikannya. Dengan demikian, doktrin fatalisme ditentang. Yang ketujuh, dalam menciptakan alam semesta material, Tuhan, makhluk non-materi, harus berinteraksi dengan alam material. Dengan demikian, doktrin dualisme ditentang. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, tirai wahyu diangkat untuk mengungkapkan satu aktor di atas panggung kosmik. Sorotan dalam ayat ini dan di seluruh pasal ini adalah pada Tuhan. Dalam narasi penciptaan, penekanannya bukan pada bagaimana, melainkan pada siapa. Kata Elohim digunakan 32 kali dalam pasal pertama Alkitab ini, dan dengan hanya 2 pengecualian yang di ayat 2 dan 27 itu selalu sebagai subjek dari sebuah kata kerja. Kalau ditambahkan ke total 4 tempat ini dalam pasal di mana kata ganti yang mengacu pada Tuhan adalah subjek dari kata kerja di tindakan. 8 kali pasal ini menekankan kepuasan ilahi dengan upaya penciptaan. Bahasa seperti itu tidak pantas untuk kekuatan impersonal. Tuhan yang ada di sini ketika semuanya dimulai adalah cerdas, sistematis, komunikatif, dan murah hati. Kalau kita lihat prioritasnya dalam posisi, karena Tuhan memiliki prioritas dalam waktu, Dia juga memiliki prioritas dalam posisi. Dia adalah Tuhan dan yang lainnya bukan Tuhan. Dia bersaing tanpa saingan untuk kedaulatan. Kejadian pasal 1 mengakui prioritas ini dalam 4 cara. Yang pertama, Tuhan menggunakan hak kedaulatannya ketika Dia menyebutkan berbagai segi ciptaannya. Dia yang memberi nama lebih tinggi dari yang diberi nama. Seringkali di dunia kuno, penakluk sebuah kota akan memberi tempat itu nama baru. Di dalam Kejadian pasal 1, Allah menamakan terang dan gelap di ayat 5. Cakrawala di ayat 8. Pertemuan air dan tanah kering di ayat 10. Tuhan menggunakan hak kedaulatannya ketika Dia mendelegasikan tanggung jawab dan otoritas.
Pada hari keempat, menetapkan terang yang lebih besar untuk menguasai siang dan terang yang lebih kecil untuk menguasai malam. Itu di ayat 16. Mitologi pagan mendewakan benda-benda langit. Di dalam kitab Kejadian, mereka hanyalah hamba yang diberi perintah dan tugas oleh Tuhan. Pada hari ke-6, manusia diberikan kekuasaan atas seluruh bumi dan hewan yang menghuninya. Di ayat 26-28. Manusia kemudian tidak boleh menyembah makhluk apapun karena dia lebih tinggi dari semua kecuali Sang Pencipta sendiri. Yang ketiga, karena yang lebih kecil diberkati oleh yang lebih besar, seperti yang dikatakan juga oleh penulis Ibrani pasal 7 ayat 7. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. 3 berkat yang diucapkan oleh Allah dalam kisah penciptaan adalah bukti dari prioritas posisinya. Demikianlah Tuhan memberkati ikan dan unggas pada hari kelima di ayat 22. Manusia pada hari ke-6 di ayat 28. Dan sabat pada hari ke-7 di pasal 2 ayat 3. Yang keempat, Tuhan menjalankan kedaulatannya dengan memberlakukan pembatasan atas tatanan ciptaan. 4 kali Tuhan memerintahkan berbagai bentuk kehidupan untuk berkembang biak menurut jenisnya. Itu di ayat 11, ayat 21, ayat 24, ayat 25. Meskipun ada beberapa perdebatan tentang batas-batas yang dianut dalam kata jenis atau min dalam bahasa Ibrani-nya, kata itu tentu saja mengesampingkan evolusi dari makhluk satu sel menjadi manusia. 2 fitur dari Kejadian pasal 1 menggarisbawahi kekuatan Tuhan seperti yang ditampilkan dalam penciptaan, yaitu kosakata penciptaan dan motif pemenuhan perintah. Kosakata penciptaan, kalau kita lihat, kata kunci dalam kosakata penciptaan adalah bara, yaitu artinya mencipta. Kata ini muncul di 3 tempat penting, yaitu penciptaan awal di ayat 1, penciptaan kehidupan yang disengaja di ayat 21, dan penciptaan manusia di ayat 27 dan di pasal 5 ayat 1 dan 2. Kata itu memiliki 4 konotasi. Yang pertama, kebaruan, yaitu penampakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Yang kedua, tanpa usaha. Yang ketiga, tindakan seketika. Dan yang keempat, aktivitas ilahi. Tuhan atau Allah selalu menjadi subjek dari kata kerja ini. Tidak sedikit diskusi yang berkisar pada masalah apakah istilah bara atau mencipta itu mengandung pengertian penciptaan ex nihilo, yaitu penciptaan dari ketiadaan. Ketika implikasi dari istilah bara ditempatkan dalam hubungannya dengan ungkapan pada mulanya, seseorang bisa membuat kasus yang kuat untuk doktrin penciptaan ex nihilo dalam Kejadian pasal 1 ini. Dalam terang Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan juga kalau dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Orang-orang Kristen sudah menegaskan bahwa Allah berfirman menjadikan semua alam semesta material. Bagaimanapun, kalau dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 Musa ingin mengungkapkan konsep penciptaan mutlak
Tidak ada kata yang lebih cocok dalam bahasa Ibrani yang tersedia untuknya. Kata kerja lain dalam Kejadian pasal 1 yang menunjukkan kuasa Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan menjadikan, atau bahasa Ibrani asah. Kata Ibrani yang sangat umum ini berkonotasi konstruksi yang bertujuan. Tuhan menciptakan alam semesta di ayat 7. Benda-benda langit di ayat 16. Hewan darat di ayat 25. Dan manusia di ayat 26. Kata kerja ini digunakan untuk meringkas seluruh pekerjaan minggu penciptaan yang ada di ayat 31 di pasal 2 ayat 2 sampai 3. Yang kedua, dipisahkan Tuhan, atau Ibrani-nya badal. Dia memisahkan terang dan gelap di ayat 4. Dan uap atmosfer dari air tanah di ayat 6 dan 7. Yang ketiga, Allah menempatkan, dalam Ibrani-nya Nathan, dia menempatkan benda-benda langit di atas dunia yang tidak berpenghuni di ayat 17. Kata ini dan kata sebelumnya menekankan kemampuan organisasional Allah dalam penciptaan. Kemudian yang bagian B-nya adalah motif pemenuhan perintah. Kuasa Tuhan ditekankan dengan penggunaan motif pemenuhan perintah. 7 perintah, 3 diantaranya ganda, muncul dalam Kejadian pasal pertama. Dengan demikian, perintah Tuhan, jadilah, itu diikuti oleh komentar sejarawan suci, jadilah dan jadilah demikian. Kesan yang disampaikan bahwa Tuhan hanya berbicara, alam semesta menjadi ada. Dunia kemudian bukanlah produk dari kebetulan buta, dari ribuan tahun pencobaan atau kesalahan atau perjuangan antara Allah dan kekuatan berlawanan yang sama kuatnya. Allah dari Kejadian pasal 1 memegang kendali penuh dari titik yang dapat disebut awal hingga sekarang ini. Kitab suci lainnya mendukung gagasan penciptaan tanpa usaha. Seperti dikatakan Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. 2 Petrus 3 ayat 5 dimatakan, mereka atau para pengajar sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Di ayat 9 yang dikatakan, sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Mazmur 148 ayat 5 yang mengatakan, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Kebesaran Tuhan ditujukan dalam proses yang dipilih Tuhan untuk mewujudkan alam semesta itu. Semua yang ada dapat diwujudkan dalam 1 milidetik oleh 1 perintah yang maha kuasa. Tapi juga Tuhan memilih untuk menggunakan proses dalam pekerjaan penciptaan. Rasa kebijaksanaan, keagungan, dan kekuasaan Tuhan dengan demikian ditingkatkan. Kebaikan setiap aspek alam semesta dengan demikian digarisbawahi. Dan dengan demikian hierarki tertentu dalam tatanan yang diciptakan menjadi jelas. Awal proses di Kejadian 1 ayat 2, kalau kita lihat struktur kata dari Kejadian 1 ayat 2, memberikan orientasi geosentris untuk sisa pasal ini. Kondisi bumi sebelum cerita ilahi pertama yang tercatat dijelaskan dalam 5 cara. Bumi adalah yang pertama itu tohu, tidak berbentuk, itu tidak memiliki fitur fisik yang membuatnya layak huni. Jadi dia itu kosong atau tohu, tidak terisi. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, bumi itu ditutupi dengan air yang disebut kedalaman atau tehom,
dan juga diselimuti kegelapan, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, tetapinya Roh Allah melayang-layang di atas muka bumi ini, seperti induk Raja Wali melayang-layang di atas sarangnya. Bagaimana kondisi bumi seperti yang digambarkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 itu dijelaskan. Ada banyak teori. Yang pertama, teori rekonstruksi reruntuhan, juga dikenal sebagai teori kesenjangan. Mungkin merupakan pandangan yang paling banyak dianut di kalangan pemberita. Menurut pandangan ini, ayat pertama menggambarkan ciptaan yang asli dan sempurna. Untuk beberapa alasan yang tidak diungkapkan dalam kitab suci, Allah menghancurkan ciptaan asli itu. Ayat yang kedua diterjemahkan, bumi belum berbentuk dan kosong. Pendukung teori rekonstruksi reruntuhan menyarankan bahwa manusia dan hewan prasejarah adalah bagian dari ciptaan asli, bukan ciptaan saat ini yang hanya berumur beberapa ribu tahun. Penentang teori kesenjangan sering berpendapat bahwa itu sudah ditumpangkan pada kejadian sebagai sarana untuk menyelaraskan keberadaan fosil prasejarah yang diduga berusia jutaan tahun di satu sisi, dan kronologi Alkitab yang mengukur penciptaan Adam dalam ribuan tahun dan bukan jutaan tahun. Pendukung teori kesenjangan bagaimanapun sudah lama mendahului penemuan fosil prasejarah itu. Yang kedua, dapatkah Kejadian pasal 1 ayat 2 diterjemahkan, sekarang bumi menjadi belum berbentuk dan kosong? Banyak ahli bersikeras bahwa kata kerja hayah tidak dapat diterjemahkan menjadi di sini. Yang ketiga, kebenaran dari masalah ini adalah bahwa kata kerja ini lebih sering mengungkapkan tindakan dan bukan keadaan. Yang keempat, teori kesenjangan tidak dapat ditentang atas dasar linguistik. Namun terhadap teori kesenjangan, poin-poin ini dapat dikemukakan. Yang pertama, tidak ada kitab suci lain yang mendukung konsep penghakiman universal atas dunia sebelum air bah. Yang kedua, di dalam Keluaran 20 ayat 11 mengajarkan bahwa dunia dan segala isinya dibuat dalam 6 hari. Yang ketiga, Kejadian yang ke-1 itu memberi kesan menggambarkan satu ciptaan, bukan penciptaan kembali dari sesuatu yang sebelumnya telah dihancurkan. Jadi Kejadian 1 ayat 2 paling-paling dilihat sebagai gambaran bumi pada tahap pertama dari suatu proses. Mungkin ayat itu bisa diterjemahkan, sekarang bumi menjadi tidak terbentuk dan tidak terisi. Proses pembentukan dan pengisian bumi kemudian terungkap dalam 6 hari penciptaan. Yang bagian B-nya adalah hari-hari kejadian. Setiap hari penciptaan dibahas dalam pola yang kurang lebih tetap, yang memiliki 5 komponen. Yang pertama itu pengumuman, Allah berfirman. Yang kedua itu perintah, jadilah. Yang ketiga itu pelaporannya, dan jadilah demikian. Yang keempat itu evaluasi atau penilaian, baik. Dan yang kelima, kerangka waktu, pagi datang, petang datang, jadi ada bilangan hari. 5 pandangan utama tentang sifat-sifat hari penciptaan sudah menemukan pendukungnya. Yang pertama itu teori hari usia. Hari-hari dalam Kejadian dipandang sebagai waktu yang beribu-ribu tahun lamanya. Untuk mendukung teori ini dikemukakan bahwa yang pertama, Tuhan tidak mengukur waktu seperti yang dilakukan manusia, seperti yang dikatakan 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun,
dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Mazmur 90 ayat 4 yang mengatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Yang kedua, kata hari digunakan secara kiasan dalam narasi penciptaan. Itu contohnya di pasal 2 ayat 4 kitab Kejadian, dan yang kitab alam Tuhan itu mengungkapkan bahwa ribuan tahun telah berlalu antara penciptaan bentuk kehidupan yang lebih rendah dan manusia. Kemudian ada teori hari pewahyuan. Hari-hari dalam Kejadian adalah hari-hari biasa di Gunung Sinai, di mana Tuhan mengungkapkan fakta penciptaan ilahi kepada Musa. Teori ini mengalami kesulitan untuk menjelaskan Keluaran pasal 20 ayat 11. Yang ketiga, teori kerangka kerja. 7 hari dalam Kejadian hanyalah perangkat sastra. Penulis sudah memilih untuk mengatur materinya dalam pola topikal. Urutan hari tidak mengungkapkan apapun tentang urutan aktual di mana tatanan saat ini terbentuk. Keasimetrisan antara 3 hari pertama dan 3 hari terakhir ditawarkan sebagai bukti bahwa mereka hanyalah perangkat sastra. Pandangan hari biasa itu yang keempat. Para pendukung menunjukkan bahwa kata hari didefinisikan dalam pasal 1 ayat 5 sebagai periode dari matahari terbit sampai terbenam. Istilah hari atau yom dalam bentuk tunggal muncul sekitar 1150 dalam Perjanjian Lama. Di lebih dari 90% dari kejadian ini, kata tersebut memiliki arti biasa. Ketika angka digunakan dengan yom itu selalu berarti hari biasa. Ungkapan petang dan pagi juga dianggap mendukung posisi ini. Akhirnya Keluaran 20 ayat 11 dipandang sebagai komentar Musa sendiri tentang kejadian pasal 1 ayat 5. Pandangan intervensi penciptaan pada titik strategis dalam perkembangan alami bumi, Sang Pencipta campur tangan. Jadi hari-hari itu adalah hari-hari biasa, tetapi di antara intervensi penciptaan ini, ribuan tahun mungkin sudah berlalu. Tindakan penciptaan itu dibagi, tidak hanya oleh 6 hari, tapi juga melalui ungkapan Allah melihat bahwa itu baik. Ungkapan itu dapat dianggap sebagai penanda langkah-langkah atau tahapan-tahapan berturut-turut dari pekerjaan ilahi. Ungkapan itu muncul 7 kali, tetapi tidak membagikan pekerjaan persis seperti hari-hari membaginya. Pada hari kedua, klausa tidak muncul sama sekali, dan pada hari ketiga dan keenam terjadi 2 kali. Menggabungkan 2 indikator aktivitas ilahi ini, tahap-tahap berikut dalam proses penciptaan menjadi jelas. Hari pertama di ayat 3-4 menampilkan tindakan pemisahan yang menghasilkan penciptaan cahaya. Kegelapan yang menyelimuti bumi dalam ayat 2 sudah disingkirkan. Allah menyatakan pergantian terang dan gelap itu baik. Pada hari kedua di ayat 6-8, Tuhan mulai membentuk bumi melalui tindakan pemisahan kedua. Sebuah hamparan atmosfer ditempatkan di tengah-tengah perairan sehingga memisahkan awan di atas dan air yang terkondensasi di bawah. Pada hari ketiga di ayat 9-13, proses pemisahan air tahap kedua berlangsung. Suatu tindakan pemisahan mengakibatkan terbentuknya daratan atau tanah. Ciri-ciri fisik bumi sekarang lengkap dan Tuhan menyatakan pekerjaannya baik. Pengisian bumi segera dimulai. Atas perintah Tuhan, tanah itu menghasilkan segala macam tumbuh-tumbuhan,
termasuk pohon buah-buahan. Allah menyatakan persetujuannya atas makhluk hidup yang dapat melanggengkan diri ini. Dalam 3 serangkai kedua hari, Musa menceritakan pengisian bumi. Pada hari keempat di ayat 14-18, bumi, benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang-bintang ditempatkan di cakrawala. Apapun sumber cahayanya pada hari pertama, cahaya itu sekarang terlokalisasi di benda-benda langit ini. Penciptaan ikan untuk mengisi air dan burung untuk memenuhi langit menandai karya penciptaan hari kelima di ayat 20-22. Munculnya binatang dan manusia menandai klimaks penciptaan pada hari ke-6 di ayat 24-26. Kejadian pasal 2 dibuka dengan pernyataan ini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. 6 kali selama minggu penciptaan Tuhan melihat apa yang sudah dibuatnya itu baik. Sekarang pada akhir seluruh proses, Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik di ayat 31. Pada hari ke-7, Allah beristirahat dari aktivitas penciptaannya. Ini bukan sisa kelelahan, tetapi hanya penghentian jenis aktivitas tertentu. Ketaatan agama pada hari ke-7 tidak diperintahkan di sini. Juga tidak ada bukti bahwa manusia pada periode purba beribadah pada hari ke-7. Pemeliharaan hari Sabat kemudian menjadi ciri khas dari hukum Musa. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di sesi yang akan datang.